warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 20 akad. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengoperasian SAP mulai dari install hingga exercise. Sebelumnya, izinkan kelompok saya memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Safira Putera Putri dengan nomor NRP 2040200022. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Hidayah dengan nomor NPM 2040200014. Perkenalkan, nama saya Ratu Fania Nur Agnia dengan NPM 2040200025. Perkenalkan, nama saya Luciana Febi Ali dengan nomor NPM 2040200004. Perkenalkan, saya Elsa Nabila Mustafa dengan NRP 2040200042. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi SAP. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu SAP. SAP merupakan aplikasi atau perangkat lunak untuk mendukung ERP dalam mengelola sumber daya perusahaan. SAP menyediakan instrumen yang kuat bagi perusahaan untuk mengelola perencanaan pembelanjaan guna menunjang logistik perusahaan, keuangan, penggajian, sumber daya manusia, dan sebagainya. Lalu, peran SAP bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai pusat data. Kemampuan integrasinya dengan perangkat lain menjadikan SAP memiliki data lengkap hasil integrasi. User akan mampu mengakses data, meski bukan data produksi SAP, melainkan hasil integrasinya. Sangat wajar terjadi jika SAP menjadi aplikasi acuan perusahaan untuk mencapai targetnya. Yang kedua, ada akses data. Data yang lengkap hasil integrasinya menjadikan user mudah mengakses data yang ada. Yang ketiga, ada kontrol data. Kemampuan real-time-nya menjadikan data terupdate setiap saat. Ini memungkinkan user dalam perusahaan mengakses data yang sama. Jadi, jika user tertentu melakukan perubahan, maka user lainnya akan mendapatkan data terbaru secara real-time. Yang keempat, ada transparansi data. Kemampuan kontrol SAP bukan hanya membuat user mendapatkan data secara real-time, tetapi juga membuat data transparan terhadap user yang berwenang. Transparansi data tentu akan mewujudkan perusahaan atau bisnis yang bebas dari korupsi. Lalu ada fungsi dari SAP, yaitu untuk mengotomatisasi proses bisnis dari sebuah perusahaan tertentu. SAP hampir digunakan di setiap perusahaan karena menawarkan kemampuan skalabilitas yang luar biasa dan dapat menangani operasi bisnis di tempat yang berbeda. Kasus perusahaan yang menggunakan SAP, PT Bank Mandiri Tbk, merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan aplikasi SAP. Modul utama yang saat ini diimplementasikan adalah SAP Financial Accounting, Controlling, SAP Customer Relationship Management, dan SAP Human Resource. Divisi accounting menjalankan kegiatan utama perusahaan seperti pembuatan kebijakan dan standar akuntansi, menyusun laporan keuangan baik kepada manajemen maupun regulator, memposting jurnal dari unit kerja pusat monitoring, pos terbuka, white, dan GNC, dan mengatur semua hal mengenai perpajakan yang ada di perusahaan. Sistem SAP membantu PT Bank Mandiri mengatur dan mengelola semua informasi yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Sistem SAP tersebut saling mengintegrasikan modul yang ada di dalamnya dan mengintegrasikan dengan divisi lain yang ada pada PT Bank Mandiri Tbk, sehingga membantu pekerjaan karyawan. Informasi yang ada di dalamnya berjalan secara real-time, sehingga dapat mengurangi human error seperti duplikasi data dan ketidaktelitian. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengevaluasi SAP pada divisi accounting, guna mengukur kinerja sistem SAP pada divisi accounting menggunakan model
keberhasilan sistem informasi. Model kesuksesan sistem informasi memiliki 6 variabel, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pemakaian, kepuasan, pelanggan, dan hasil bersih. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal SAP. Di sini saya sudah memiliki link drive yang berisi folder untuk mendownload SAP. Di sini kita langsung download saja. Klik tetap download. Setelah itu kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah selesai proses downloadnya, kita buka file folder. Di sini terdapat zip SAP logon. Kita ekstrak file zipnya dengan klik kanan, kemudian klik extract all, dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Di sini saya sudah mengekstrak file zipnya. Kita buka folder SAP logon. Kita klik SAP logon. Untuk yang pertama, kita install program Visual C++. Di sini terdapat dua versi. Yang pertama, jika operation system laptop Anda 32 bit, maka pilih versi 86. Dan jika operation system laptop Anda 64 bit, maka pilih versi yang 64. Kita langsung klik saja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung checklist saja. Kemudian kita klik install. Lalu kita klik yes. Kita tunggu sampai selesai. Di sini sudah terdapat tulisan setup successful. Lalu kita close saja. Kita kembali sampai tampilan ini. Kemudian kita langsung install SAP logon. Kita pilih P1. Kita pilih GUI, kemudian Windows, kemudian Win32, kemudian di sini kita pilih yang SAP GUI Setup. Lalu kita klik 2 kali saja, sampai muncul seperti ini. Kita klik yes, kemudian kita next, kita checklist yang paling atas, kemudian next, kemudian next lagi. Di sini kita tunggu sampai proses install selesai. Kemudian jika proses install selesai akan muncul tampilan seperti ini. Kita close saja. Kemudian kita lihat di tampilan desktop apakah sudah selesai proses installnya. Jika sudah selesai maka akan terpasang icon SAP logon di desktop Anda. Di sini saya sudah terpasang aplikasi SAP logon. Kita coba buka. Begitulah cara install SAP logon. Selanjutnya, kita akan mencoba mengganti tema SAP. Untuk tema ini, kita klik icon paling ujung, kemudian kita pilih options. Di sini terdapat theme setting, select theme. Kita pilih tema yang diinginkan. Sebelumnya saya memakai classic theme. Kita akan mencoba blue crystal theme. Kita klik tema yang diinginkan. Kemudian kita klik apply. Kemudian OK. Setelah itu, kita log out dari SAP-nya. Kita pilih tab System, kemudian log off. Setelah itu, kita akan berada di tampilan ini. Kita login kembali SAP-nya. Di sini sudah terdapat perbedaan dari tampilan ikonnya dan warna tampilannya. Jika ingin mengubah temanya lagi, kita klik icon ini, kemudian klik options,
Kemudian kita pilih lagi tema yang diinginkan. Misal, kita akan kembali ke tema klasik. Kita klik basic theme, kemudian apply, oke, dan kita langsung log off melalui tab system, kemudian log off. Yes. Setelah itu kita login lagi. Di sini kita sudah kembali pada tema klasik sebelumnya. Begitulah cara untuk mengganti tema pada aplikasi SAP. Nah, di pojok kiri atas kita masukkan kode ZSAP GUI, lalu klik enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik icon yang di pojok kiri. Tunggu sebentar. Nah, jika ada pesan dialog muncul, kita cukup mengklik allow saja karena sesuai dengan perintah yang nomor 2 itu tinggal mengklik allow saja. Jadi itu saja menerapkan ZSAP GUI untuk menghindari logout otomatis SAP logon. Exercise 1. Masuk ke sistem SAP. Tujuan latihannya, setelah menyelesaikan latihan ini, kamu akan dapat memahami dasar-dasar membuat entry log on masuk ke sistem SAP. Contoh bisnisnya, sebagai karyawan perusahaan yang mengelola bisnisnya dengan SAP, kamu perlu mendapatkan akses ke sistem SAP untuk melakukan transaksi bisnis harian kamu. Bagaimana sih cara kerjanya untuk masuk ke sistem SAP ini? Pertama-tama, kamu akan membuat entry login untuk mengidentifikasi sistem mana yang ingin kamu akses. Kemudian, kamu akan mengakses sistem itu dengan klien, ID pengguna, dan kata sandi yang sesuai. Nah, karena di sini aku udah entry login ke akun SAP, maka aku akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya kita bisa masuk ke akun SAP-nya. Yang pertama itu kita masukkan nomor klien, karena di sini aku sudah ditentukan berapa nomor kliennya. Ya, aku masukin 925. Nah, terus kita juga masukin username. Username-nya juga aku sudah ditentukan. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Ya, passwordnya itu rahasia ya. Nah, terus jangan lupa di enter. Nah, udah di enter akan muncul seperti ini. Selanjutnya pada bagian ini kita akan belajar apa saja yang ada di SAP menu ini. Nah, pada SAP menu ini ada berbagai dokumen-dokumen, ada Financial Service Network Connector, ada Office, ada Cross Application Component, dan lain sebagainya. Nah, kita bawa salah satu contohnya, yaitu kita coba buka ini logistik. Nah, pada logistik ini tuh ada banyak sekali dokumen-dokumen, ada material management, ada sales and distribution, logistik execution, dan lain sebagainya. Nah, kita coba klik yang sales and distribution. Terus kita klik yang master data. Kita klik business partner. Nah, di sini itu ada berbagai macam. Nah, kan di sini ada yang seperti ini ya. Nah, biasanya untuk memudahkan kita menemukan ini, kita itu bisa menggunakan T-code atau transaction code. Nah, untuk memunculkan transaction code ini, kita bisa ke extras, kemudian setting. Nah, kemudian kita klik saja atau beri centang di display technical names. Kemudian kita continue.
atau bisa juga enter. Nah, sekarang kita coba masuk ke accounting. Kemudian kita ke financial accounting. Kemudian kita ke general ledger, ke dokumen entry. Nah, di sini sudah ada T-code, berbagai macam T-code yang akan memudahkan kita dalam mencari dokumen yang kita perlukan. Seperti T-code FB50 ini adalah T-code dari enter GL account dokumen dan lain sebagainya. Nah, untuk mencoba untuk mengetahui T-code ini tuh untuk apa, kita bisa klik 2 kali. Nah, ini untuk mengetahui company code-nya itu apa dan fungsi dari si dokumennya itu apa, kita bisa dengan masukkan F1. Nah, karena tadi kita sudah mencoba memunculkan T-code-nya, kita coba ke salah satu dokumen yang ada di sini. Yang kita akan coba itu adalah logistik. Nah, karena ini sudah muncul T-code, jadi kita coba buka T-code ini atau kita cari T-code ini itu untuk apa. Jadi bisa dengan klik 2 kali atau bisa juga dengan tulis T-code pada kolom yang berada di kiri atas. Kita masukkan, saya akan memasukkan T-code yang ini ME22N. Kita coba ME22N. Enter. Nah, kemudian ternyata di T-code itu di dalam T-code tadi atau setelah kita mencari T-code tadi, kita gunakan T-code tadi itu ternyata isinya adalah display purchase order. Nah, untuk kembali ke menu tadi, kita itu bisa pakai slice N. Nah, slice N ini fungsinya selain untuk kembali ke SAP menu tadi, bisa juga untuk meng-cancel kegiatan yang kita lakukan.